Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel topik-topik yang akan membahas soal sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, untuk sekarang gue masih bahas soal geografi. Gue mau bahas soal lautan dalam. Mungkin kalian udah pernah dengar soal di sebuah tempat yang namanya Palung Mariana. Palung terdalam di dunia. Nah, mungkin kalian udah ada dengar tentang Palung Mariana dan apa sih Palung Mariana itu dan apa itu Palung. Nah, jadi yang pertama gue bakal bahas soal Palung adalah salah satu bagian di bawah laut yang bentuknya itu curam, cekung gitu, dan itu tuh sempit. Jadi kalau di darat itu seperti lembah, tapi ini versi di laut. Itu tuh dalam banget. Dan Palung Mariana ini jadi palung terdalam di dunia dengan kedalaman 11 km. Jadi kalau kalian tahu tentang gedung Burj Khalifa yang gedung tertinggi di dunia itu tingginya aja 800 meteran. Jadi kalau dimasukin ke Palung Mariana itu gedung itu udah pasti tenggelam. Jadi kalau mau disamain tingginya antara Burj Khalifa sama Palung Mariana itu butuh kira-kira 11 gedung Burj Khalifa baru tuh bisa disamain. Itu dalam banget. Jadi terdalam di dunia. Nah, itu Palung Mariana itu ada di mana sih? Palung Mariana itu ada di Samudra Pasifik, lebih tepatnya dekat dengan Jepang. Terus dia juga dekat dengan Pulau Guam. Nah, terus palung ini ditemukan oleh siapa sih? Nah, palung ini ditemukan oleh Angkatan Laut Britania Raya, yaitu HMS Challenger pada tahun 1875. Nah, sekarang gue mau bahas soal fakta-fakta Palung Mariana. Nah, jadi di Palung Mariana itu yang pertama bentuknya itu kalau di peta itu kayak bulan sabit, melengkung gitu. Nah, ini gue tunjukin fotonya. Terus yang kedua, Palung Mariana ini lebarnya itu sekitar panjangnya sekitar 20,550 km. Sedangkan lebarnya itu hanya 69 km. Itu beda jauh ya. Panjang sama lebar itu beda. Yang ketiga yaitu Palung Mariana ini tekanan di lautnya jadi kan kalau kita menyelam ke laut semakin dalam itu akan tertekan ya karena banyak tekanan udara. Nah, jadi tekanan udara di Laut Mariana itu 1000 kali lebih besar dibanding tekanan di atmosfer. Jadi kalau kalian masuk ke Palung Mariana tanpa ada alat-alat, semakin dalam itu mungkin dalam hitungan detik bisa hancur. Dan yang keempat, bahwa Palung Mariana ini dinobatkan sebagai lautan dalam tertua di dunia, yaitu usianya sekitar 180 juta tahun. Jadi itu kebayang, berarti itu udah berjuta-juta tahun yang lalu. Dan yang selanjutnya, di Palung Mariana juga ditemukan berbagai macam kehidupan, yaitu mikroorganisme dan amfipoda. Nah, di situ tuh banyak ditemukan hewan-hewan yang ibaratnya mungkin kalau kita lihatnya aneh ya gitu. Cuman ya memang di semakin dalam semakin itu kita banyak menemukan hal-hal baru. Dan Palung Mariana ini juga susah untuk diekspor gitu, di survive. Jadi masih banyak orang-orang yang belum tahu di Palung Mariana itu ada apa sih, ada hewan apa aja. Dan ada 2 penjelajah yang berhasil melakukan penelitian atau survive masuk ke Palung Mariana. Yang pertama itu ada di tahun 2012, ada yang namanya James Chamar. Dia itu salah satu sutradara dari film Titanic. Mungkin kalian tahu ya tentang film Titanic. Nah, itu dia berhasil menyelam sekitar 10 km. Itu dalamnya kebayang dia sendiri, dan tentunya dengan kapal yang sudah didesain untuk bisa menahan tekanan udara di Laut Mariana.
Dan yang kedua yaitu ada Viktor Veschova. Dia itu salah satu investor terkenal, dia orang kaya lah. Dia itu berasal dari Texas, Amerika. Dia juga berhasil melakukan survive ke Palung Mariana yang berhasil memasuki ke dalam 11 km. Dan itu dia memecahkan rekor karena dia berhasil menyelam ke lautan yang paling dalam. Dan teman-teman, ini ada satu hal yang mungkin bikin kita kaget. Di dasar Palung Mariana ditemukan sebuah sampah plastik. Berarti sampah plastik yang dihasilkan oleh manusia itu bisa sampai ke ke bagian paling dalam di Palung Mariana. Itu berarti sudah bisa dibilang sampah itu sudah sampai ke bagian bumi terdalam gitu yang diketahui oleh manusia. Jadi mungkin Palung Mariana tentu masih menjadi misteri, bahkan ada sebuah survive bahwa manusia itu hanya menjelajahi lautan itu 5%. Jadi banyak sekali belum pokoknya hanya 5%. Jadi banyak lautan yang masih menjadi misteri. Bahkan mungkin sekelas negara-negara yang canggih seperti Amerika, Rusia, mereka juga belum tahu sebenarnya ada apa sih di lautan ini. Karena lautan itu kan masih sangat menyimpan misteri. Karena di laut itu ya semakin dalam semakin gelap dan tekanannya pun semakin kuat. Jadi manusia masih memerlukan teknologi yang harus lebih canggih lagi. Dan mungkin tentang Palung Mariana ini hanya sebagian kecil tentang misteri di bawah laut. Dan untuk sekarang mungkin udah segitu aja. Terima kasih yang udah nonton dan maaf mungkin apabila kurang dimengerti karena saya juga masih belajar dan masih tentu belum bisa se-perfect kayak YouTuber edukasi lainnya. Pokoknya mohon dukungannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.